Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rofa Tanuro dengan NIM 2107263. Di sini dari kelompok 6, dan untuk anggota dari kelompok 6 sendiri, nah, yang pertama yaitu ada Nisrina Nurbaiti dengan NIM 2104102. Yang kedua ada Rofa Tanuro dengan NIM 2107263, yaitu saya sendiri. Yang ketiga ada Salsa Maria dengan NIM 2109096. Dan yang terakhir yaitu ada Supriyatna dengan NIM 2107716. Nah, untuk materi kali ini yaitu kita mengambil judul dari jenis-jenis bangun ruang sederhana dan sifatnya. Oke, selanjutnya yaitu ada materi pembahasan. Nah, materi pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian bangun ruang. Yang kedua yaitu unsur-unsur pembentuk bangun ruang. Yang ketiga yaitu jenis-jenis bangun ruang dan sifatnya. Yang keempat yaitu jaring-jaring kubus. Yang kelima yaitu contoh pembelajaran di SD. Dan yang terakhir yaitu miskonsepsi anak SD tentang bangun ruang. Oke, kita masuk ke materi pertama. Yang materi pertama apa sih pengertian bangun ruang? Apa sih yang dimaksud dengan pengertian bangun ruang? Jadi, bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Nah, yang kedua di sini ada unsur-unsur pembentuk bangun ruang. Nah, yang unsur-unsur pembentuk bangun ruang itu ada apa aja sih? Nah, di sini yang pertama yaitu ada sisi. Sisi adalah suatu bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruangan di sekitarnya. Yang kedua, di sini ada rusuk. Rusuk adalah suatu pertemuan dua sisi yang berupa ruas, garis pada bangun ruang. Yang ketiga yaitu ada titik sudut. Titik sudut adalah suatu titik dari hasil pertemuan rusuk yang berjumlah 3 atau lebih. Nah, selanjutnya yaitu ada diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal bidang atau diagonal sisi adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam satu bidang. Selanjutnya yaitu ada diagonal ruang. Nah, diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Selanjutnya yaitu bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah diagonal bidang, dan dua buah rusuk yang saling berhadapan dan membagi bangun ruang menjadi dua bagian. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Materi yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Nisrina Nurbaiti. Kepadanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Nisrina Nurbaiti. Kalian bisa memanggil Ibu Nisrina ya. Jadi, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi tentang jenis-jenis bangun ruang dan juga sifatnya. Nah, bangun ruang yang pertama itu ada kubus. Kubus ABCD, EFGH. Nah, jadi kubus ini memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi, yaitu sisi ABCD, sisi EFGH, sisi BCGF, dan juga sisi ADHF. Kemudian yang kedua, kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang, yaitu rusuk AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan juga DH. Nah, banyak nih dari anak-anak yang masih bingung membedakan yang mana sih sisi, yang mana sih rusuk. Nah, jadi sisi itu merupakan bangun datar yang membentuk si bangun ruang ini. Berarti sisi yang disebut di sini adalah bangun persegi yang membentuk bangun ruang kubus. Gitu. Kemudian untuk rusuknya sendiri, rusuk merupakan tiang-tiang yang membangun bangun ruang kubus. Ya, sepertinya itu contohnya tadi seperti rusuk AB, berarti AB dan juga BC itu merupakan rusuk dari kubus begitu. Kemudian selanjutnya kubus memiliki 8 titik sudut. Titik sudut itu yang mana sih? Titik sudut itu ujung-ujung dari kubus, ya, pertemuan antara garis-garis gitu. Sudutnya ada sudut A,
sudut B, sudut C, sudut D, dan lain-lain. Kemudian kubus juga memiliki 4 diagonal ruang. Nah, diagonal ruang kubus itu adalah AB, BH, CE, dan juga DE. Selain itu, kubus juga memiliki 12 diagonal bidang atau diagonal sisi. Yang mana aja sih? Yaitu yang AC, BD, EG, FH, AF, BE, CH, DG, BG, CF, AH, dan juga DE. Kubus juga punya nih 6 bidang diagonal. Yang mana aja sih? Yaitu yang ABGH, CDEF, ADGF, BCHE, dan juga ACGE, dan juga BDHE. Kubus itu semua sisinya berbentuk persegi panjang, begitu pula dengan semua rusuknya. Nah, kemudian diagonal ruangnya memiliki panjang yang sama dan semua bidang diagonal berbentuk persegi. Mengapa? Karena kubus merupakan gabungan dari beberapa persegi yang disatukan dan akan membentuk bangun kubus. Bangun ruang selanjutnya yaitu balok. Balok memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi dan juga persegi panjang. Nah, balok itu sendiri memiliki 12 rusuk nih, sama kayak persegi, yang terdiri dari 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Perbedaan antara balok dan persegi ini yaitu balok itu memiliki 12 rusuk yang terdiri dari panjang dan lebar yang sama. Sedangkan balok memiliki panjang rusuk lebar, dan juga rusuk tinggi yang berbeda-beda panjangnya. Nah, kemudian balok memiliki 8 titik sudut, memiliki 4 diagonal ruang, memiliki 12 diagonal bidang, dan memiliki 6 bidang diagonal. Sama seperti kubus ya anak-anak. Nah, kemudian yang selanjutnya, rusuk yang saling sejajar memiliki panjang yang sama. Begitu, karena balok itu terdiri dari persegi panjang, yang mana persegi panjang itu memiliki sisi yang sejajar yang sama panjang. Kemudian sisi balok berbentuk persegi dan juga persegi panjang. Nah, bagian lebar dari balok itu berbentuk persegi, dan untuk panjang balok itu berbentuk persegi panjang. Selanjutnya, panjang diagonal bidang yang saling berhadapan memiliki panjang yang sama. Selanjutnya, semua diagonal ruangnya memiliki panjang yang sama dan bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Baik anak-anak, tadi kan kita sudah membahas mengenai balok dan juga persegi. Untuk contohnya dalam kehidupan sehari-hari pasti banyak banget yang sering kita jumpai ya. Kalau contoh dari balok itu sendiri seperti batu bata, tempat pensil, atau tempat makan anak-anak yang biasa dibawa ke sekolah. Kalau untuk dadu sendiri, dadu itu biasanya contohnya dadu gitu, atau box makanan yang ada di warung gitu ya. Nah, setelah kita membahas balok dan juga kubus, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis prisma. Nah, prisma itu sendiri banyak banget ya sebenarnya jenis-jenisnya, tetapi hari ini kita akan mempelajari 4 prisma yang sederhana gitu ya. Nah, prisma yang pertama adalah prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan juga prisma segi 6. Nah, yang pertama ada prisma segitiga. Prisma segitiga itu memiliki sifat-sifat. Yang pertama yaitu memiliki 5 sisi, 6 titik sudut, dan juga 9 rusuk. Kan tadi kita sudah membahas ya anak-anak mengenai sisi, titik sudut, dan juga rusuk. Nah, ibu mau anak-anak mencari dari bangun ruang prisma ini, mana sih yang disebut sisi, titik sudut, dan juga rusuknya. Nah, kemudian sifat-sifat prisma yang selanjutnya itu sisi alas dan sisi atas prisma itu berbentuk segitiga. Jadi, alas dan juga tutup prisma itu berbentuk segitiga, makanya disebut dengan prisma segitiga. Kemudian selanjutnya, sisi tegak berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian memiliki rusuk-rusuk yang sama panjang, dan rusuk tegak prisma disebut sebagai tinggi prisma. Jadi tinggi prisma itu yang ada di tengah-tengah prisma, itu yang garis lurus yang di tengah itu merupakan tinggi prisma. Nah, untuk contoh dari prisma segitiga itu biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Biasanya itu seperti bungkus coklat yang ada di supermarket, coklat merek yang bentuknya prisma segitiga, pasti teman-teman tahu ya, coklat Toblerone biasanya. Oke, selanjutnya
Selanjutnya kita akan membahas mengenai prisma segi empat. Nah, kalau dilihat dari bentuknya ini, prisma segi empat itu mirip ya sekilas dengan balok. Nah, sifat-sifatnya apa sih? Yang pertama, prisma segi empat itu memiliki 6 sisi, 8 titik sudut, dan juga 12 rusuk. Nah, sisi alas dan sisi atas yang berbentuk segi empat atau persegi. Tadi, prisma segitiga itu alas dan juga atasnya itu berbentuk segitiga kan. Nah, untuk prisma segi empat ini berbentuk persegi. Begitu, makanya bisa disebut prisma segi empat. Selanjutnya, sisi tegak berbentuk persegi panjang, memiliki rusuk tegak yang sama panjang, dan juga rusuk tegak prisma disebut sebagai tinggi prisma. Begitu. Selanjutnya, kita akan membahas prisma segi lima. Nah, prisma segi lima ini memiliki 7 sisi, 10 titik sudut, dan 15 rusuk. Nah, sisi atas dan sisi alasnya itu berbentuk dengan segi lima. Nah, sisi tegak berbentuk persegi panjang memiliki rusuk tegak yang sama panjang. Nah, rusuk tegak prisma disebut juga sebagai tinggi dari prisma segi lima ini. Nah, prisma yang terakhir itu prisma segi 6. Nah, prisma segi 6 ini cukup rumit ya bentuknya karena dia sisi alas dan sisi atasnya berbentuk segi 6. Nah, prisma segi 6 ini memiliki 8 sisi, 12 titik sudut, dan 18 rusuk. Banyak ya, karena segi 6 itu merupakan bangun yang sedikit rumit, memiliki rusuk yang banyak gitu. Kemudian sisi alas dan sisi atasnya berbentuk udah pasti segi 6 ya anak-anak. Dan sisi tegak berbentuk persegi panjang, rusuk tegaknya sama panjang, dan rusuk tegak prisma disebut sebagai tinggi prisma. Baik, itu saja yang dapat Ibu Nisrina sampaikan. Mohon maaf ya anak-anak bila ada kesalahan-kekurangan. Selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Salsa mengenai kerucut. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salsa Maria dengan NIM 2109096. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan gitu, apa itu kerucut. Secara umum, kerucut merupakan sebuah bangun ruang yang memiliki satu buah titik sudut dan dua buah sisi. Salah satu sisinya adalah alas kerucut yang berbentuk lingkaran, dan sisi yang lain merupakan selimut bangun kerucut. Adapun ciri-ciri dari kerucut itu sendiri yaitu memiliki dua sisi, memiliki rusuk berbentuk lengkungan, memiliki titik sudut pada titik puncak, kemudian memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran, memiliki bidang sisi yang menyelimuti berbentuk juring lingkaran, tidak memiliki diagonal bidang, dan tidak memiliki bidang diagonal. Oke. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk kerucut, contohnya ada nasi tumpeng, topi ulang tahun, dan tenda camping. Selanjutnya ada limas. Limas merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi dengan alas berbentuk persegi banyak dan memiliki satu titik puncak. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, limas didefinisikan sebagai benda ruang yang alasnya berbentuk segitiga dan bidang sisinya berbentuk segitiga dengan titik puncak yang berimpit. Nah, limas ini dikelompokkan menjadi beberapa kategori seperti limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Bisa dilihat ya bentuk limasnya. Limas segitiga. Nah, limas segitiga merupakan bangun ruang yang memiliki bidang alas berbentuk segitiga. Biasanya segitiga yang digunakan berupa segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan bentuk segitiga lainnya. Limas segitiga menjadi bangun yang dibatasi dengan sebuah alas bidang banyak dan bidang segitiga yang alasnya berimpit dengan sisi-sisi bidang banyak tersebut. Sementara titik puncaknya berimpit di sebuah titik yang letaknya di luar bidang banyak. Adapun ciri-ciri dari limas segitiga memiliki 4 sisi, memiliki 4 titik sudut, memiliki 6 rusuk, ketiga sisi tegak atau sisi selimut memiliki besar yang sama, sisi alas berbentuk segitiga, sisi tegak atau sisi selimut berbentuk segitiga, tidak memiliki diagonal sisi dan tidak memiliki diagonal ruang. Limas segi 4, yaitu limas dengan alas segi 4, dapat berupa persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, layang-layang, dan trapesium. Adapun ciri-ciri dari
5 segi 4 yaitu memiliki 5 titik sudut, memiliki 6 rusuk, keempat sisi tegak dan sisi selimutnya memiliki bentuk dan besar yang sama, sisi alas berbentuk segi 4 dan persegi, sisi tegak atau sisi selimut berbentuk segitiga, tidak memiliki diagonal sisi atau diagonal ruang. Limas segi 5 merupakan jenis limas yang memiliki alas berupa segi 5. Adapun ciri-cirinya memiliki 6 sisi, 1 sisi alas dan 5 sisi tegak limas. Sisi alas berupa bangun datar segi 5, sisi tegak berupa bangun datar segitiga, memiliki 5 bidang diagonal yang berbentuk segitiga, memiliki 10 rusuk, memiliki 6 titik sudut dan memiliki 1 titik puncak. 5 segi 6 5 segi 6 merupakan salah satu jenis limas yang memiliki alas berbentuk bangun datar segi 6. Adapun ciri-cirinya memiliki 7 titik sudut, memiliki 12 rusuk, memiliki 6 sisi tegak, memiliki 1 sisi alas, mempunyai sisi tegak berbentuk segitiga, sisi alasnya berbentuk segi banyak, mempunyai 1 titik puncak, dan penamaan limas tergantung bentuk alasnya. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Supriyatna. Tabung memiliki 3 sisi, memiliki 1 sisi berbentuk persegi panjang, memiliki 2 sisi berbentuk lingkaran, tidak memiliki diagonal bidang, tidak memiliki bidang diagonal, memiliki sisi atas lingkaran dan sisi alas lingkaran yang kongruen dan saling berhadapan. Memiliki tinggi tabung yang dihitung dari titik pusat lingkaran atas menuju titik pusat lingkaran alas. Memiliki bidang tegak tabung yang melengkung disebut selimut tabung. Bola memiliki 1 sisi, memiliki 1 titik pusat, tidak memiliki rusuk, tidak memiliki titik sudut, tidak memiliki diagonal bidang, sisi pada bangun ruang bola disebut bidang bola, jarak dari titik pusat ke dinding bola disebut jari-jari, jarak dari dinding bola ke dinding bola disebut dengan diameter. Jenis jaring-jaring bangun ruang. Yang pertama ada jaring-jaring kubus. Yang kedua ada jaring-jaring balok. Yang ketiga ada jaring-jaring tabung. Yang keempat ada jaring-jaring kerucut. Yang kelima ada jaring-jaring bola. Yang keenam ada jaring-jaring prisma. Contoh pembelajaran bangun ruang di SD. Perhatikan gambar berikut. Benda yang berbentuk kubus ditunjukkan oleh gambar nomor berapa. Perhatikan gambar berikut. Bangun ruang di atas memiliki titik sudut sebanyak berapa? Miskonsepsi di SD. Miskonsepsi secara rinci, miskonsepsi merupakan pengertian yang tidak akurat tentang konsep, penggunaan konsep yang salah, klasifikasi contoh-contoh yang salah tentang penerapan konsep, pemaknaan konsep yang berbeda dan berhubungan, konsep-konsep yang tidak benar menurut Wahyuningsih Raharjo Masito pada 2003. Miskonsepsi siswa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama ada penjelasan guru yang tidak menyeluruh, yang kedua ada juga siswa belum memahami istilah-istilah dasar seperti rusuk dan lain-lain, yang ketiga siswa terbiasa dengan posisi bangun datar atau bangun ruang yang horizontal, yang keempat pembelajaran tanpa visualisasi benda yang konkret,